Setelah senyum, fasalamun, salam, assalamualaikum sayang. Kalau dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan kakakmu, dia bukan keluargamu, dan dia ramah mengucapkan salam, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di air ini kalau sudah di darat pasti jahat luar biasa. Contohnya lintah darat, buaya. Gimana bunyi ayam? Kuku kuku. Gimana bunyi kambing? Be. Gimana bunyi buaya? Hai sayang. Kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini, kelihatannya ini adalah jamaah yang nggak pernah sakit hati, nggak punya hutang, dan nggak ada masalah hidup. Ustadz taunya dari mana? Orang kalau hidupnya itu berat, sakit hati, susah mau senyum lepas begini. Paling-paling senyumnya tertahan. Tapi malam ini saya lihat lepas. Ini menunjukkan orang Tarakan ini hatinya bersih. Amin. Nggak punya masalah. Amin. Nggak punya hutang. Amin. Mudah-mudahan yang ada hutang segera lunas hutang. Banyak juga ternyata. Ustadz kan ustadz. Memang saya ustadz, tapi setan yang menggoda saya ustadz juga. Di kalangan setan dia ustadznya. Namanya ustadz setan. Atau setan ustadz. Ya tapi Ustadz Somad kan alumni Mesir. Setan yang menggoda saya itu juga alumni dari Fir'aun Institute. Jadi jangan terlalu pede, saya tidak akan digoda setan. Maka semua yang kira-kira merusak kita, kita jaga dengan baik. Jangan sangka kalau sudah tua tidak jahat lagi. Sahabat saya alumni Mesir jadi guru di sekolah, memeriksa handphone anak-anak, eksekusi mendadak, tangkap. Akhirnya diambil handphone, masukkan keranjang, diperiksa satu-satu, panggil orang tua. Bapak besok datang. Mohon maaf saya nggak bisa datang. Istrinya datang. Istrinya yang datang. Ini anak ibu sudah terlampau batas, keterlaluan, handphonenya macam-macam. Akhirnya ibu dimarahi sama guru. Setelah selesai, ibu itu ngomong, mohon maaf pak, itu handphone suami saya. Kaulah penguasanya, satu-satunya kesalahan. Jangankan emas ini, jangankan kunci mobil ini, jangankan surat tanah ini, nyawaku untukmu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah satu, mencintai. Kami yang laki-laki ini ingin punya power, ingin merasa punya kekuasaan, ingin dihormati. Betul laki-laki? Masya Allah. Jadi saya malam ini menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya. Soalnya sekarang negara hanya baru membuat komisi perlindungan perempuan, padahal laki-laki juga banyak yang teraniaya. Tapi suami yang takut sama istrinya, suami yang selalu tertekan, itu insya Allah kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, ini jangan kita azab, karena di dunia sudah terlalu azab. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Bapak yang ceramah ini namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Yang membaca Al-Quran tadi UAS juga, Ustadz Abdul Syukur. Yang memberi kata sambutan tadi UIS, Ustadz Ibnu Sa'ud. Bapak Wakil Wali Kota beserta Ibu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua PC Nahdlatul Ulama, Ketua PW Nahdlatul Ulama, yang tentu istimewa adalah Ibu Ketua Penggerak PKK beserta seluruh perangkat. Ustadz Abdul Somad ini yang dia sapa hanya tamu-tamu kehormatan saja, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Saya mendengar kabar bahwa beberapa waktu yang lalu katanya ada gempa bumi di Tarakan, betul? Saya pernah dibawa kunjungan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Diperlihatkanlah kepada saya, Ustadz Somad, ini yang mau diperlihatkan kepada Ustadz ini adalah supermarket bencana. Jadi ternyata bencana ini ada supermarketnya. Bencana yang paling banyak Ustadz Somad, coba lihat dari arah barat, itu adalah Pulau Sumatera yang bagian pantai barat. Habis itu nyambung ke Pulau Jawa. Habis itu nyambung ke atas Sulawesi. Habis itu nyambung ke Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Papua. Terus saya lihatlah gambar-gambar daftar bencana itu. Terus saya bilang, di antara pulau ini yang tidak ada bencananya mana Pak? Yang tidak ada bencananya Kalimantan. Jadi yang ditarakan ini bencana yang tidak terjadwal. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita insya Allah. Amin. Nah, apa saja perbuatan yang mengundang bencana, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza intasharaz zina war riba faqad istahaqqa alaihimul iqab. Yang pertama yang menyebabkan turunnya bencana adalah zina. Ini perbuatan yang pertama. Insya Allah saya husnuzon, saya yakin dan percaya kota Tarakan, Kalimantan, Indonesia diselamatkan Allah dari perbuatan zina insya Allah. Di Tarakan ini jangankan muslimah, jangankan perempuan, kalau tuan pergi ke Mekah jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah, di Tarakan ini tiang pentas pun berjilbab. Jadi insya Allah solihah semua insya Allah. Jadi yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita mengantisipasi perbuatan maksiat dengan cara menutup aurat. Yang sudah menutup aurat mudah-mudahan istiqomah insya Allah. Oh, drone kita sudah menyala di atas. Lambaikan tangan ke atas. Agak-agak setengah jam lah. Itu kameranya sudah hidup. Bapak Ibu yang handphonenya ada flash, ada senter, bisa dihidupkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup untuk TikTok. Nanti minta dengan teknisi drone kita di-upload di Instagram, di Telegram, kilogram, miligram, di Facebook. Untuk apa? Supaya jangan sampai postingan-postingan itu hanya perbuatan maksiat. Kalau ibu bapak punya anak gadis, besok hari apa besok? Hari Jumat, habis hari Jumat hari Sabtu, hari Sabtu malam, Ahad malam Minggu, anak gadisnya mau dibawa orang jalan-jalan keliling, dikasih atau enggak? Hari gini enggak punya pacar, apa kata dunia? Betul? Betul katanya. Yang pacaran saya, yang nanggung resiko saya, yang buat maksiat saya, ngapain kamu yang rese? Malah ditulis di baju, yang pacaran saya, yang maksiat saya, ngapain kamu urus saya? Baju tulisan bagian depan, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku.
Akhirnya orang takut ngomong. Mestinya dibalas juga dengan baju jaket. Memang zinanya zina kamu, memang dosanya dosa kamu, tapi kalau azabnya datang, rumah aku kena juga, bodoh. Oh, jangan kasar begitu Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tsunami datang, ketika gempa bumi datang, ketika angin puting beliung datang, apakah dia menghantam pelaku zina saja? Datang tsunami, lalu dia lihat, oh ini orang baik, oke, kami ke sana dulu ya. Itu namanya tsunami solihah. Allah kalau sudah menurunkan azab, yang jahat kena, pezina kena, yang baik juga kena. Jadi kalau kita sayang dengan negeri kita, maka kita laksanakan perbuatan baik. Termasuklah tabligh akbar malam ini untuk menjaga supaya Tarakan, supaya Kalimantan mana nih? Kalimantan Utara, Indonesia, negeri kita bersih dari perbuatan zina, insyaallah. Amin. Yang belum menikah semoga dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Ustadz Somad ini memangnya dulu nggak pernah melewati masa muda remaja kayak kami. Saya pernah juga remaja seperti kalian, Besti. Saya ini bukan lahir langsung tua. Pernah juga saya ini remaja. Saya SMP, SMA di pondok pesantren. Santrinya 1.800 orang, laki-laki semua. Jadi saya terselamatkan oleh situasi dan kondisi. Tamat dari pesantren saya pergi ke Mesir. Di Mesir mahasiswa Indonesia 2.474 orang, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang nggak dapat. Saya tereliminasi. Setelah pulang takut pacaran, karena takut nanti nggak sesuai dengan ibu orang tua. Karena saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki, nggak punya keluarga perempuan, menjaga ibu, khawatir nanti kalau pacaran jatuh cinta, tiba-tiba nggak cocok sesuai dengan ibu, nanti ngelawan ibu. Jadi saya penuh dengan pertimbangan. Jadi bagi adik-adik yang nasibnya tidak sepahit saya, anak sekarang TK aja udah pacaran. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua, insya Allah. Jaga pergaulannya. Ketika ibu datang anak muda mau ketemu dengan anak gadis ibu, ibu biarkan dia ke ruang tamu. Ustaz ngomongnya ke ibu, kenapa ke ibu, kenapa tidak ke bapak? Karena bapak juga takut sama ibu. Betul Pak? Betul katanya. Ibu lah yang berkuasa. Ibu persilakan masuk, duduk dulu, santai-santai dulu, saya mau ke sana. Tidak ada ayat dalam Al-Quran la taznu, jangan berzina, nggak ada. Yang ada la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kenapa? Karena orang tidak mungkin langsung berzina, tapi lewat proses. Prosesnya 6 step, 6 langkah. Yang pertama adalah proses pertama, nazratun, memandang, pandangan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, senyuman. Setelah memandang, senyum. Keep your smile. Setelah senyum, fasalamun, salam. Assalamualaikum sayang. Kalau dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan kakakmu, dia bukan keluargamu,
dan dia ramah mengucapkan salam, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di air ini kalau sudah di darat pasti jahat luar biasa. Contohnya lintah darat, buaya. Gimana bunyi ayam? Kuku kuku. Gimana bunyi kambing? Be. Gimana bunyi buaya? Hai sayang. Setelah salam fakalam, mulailah bicara. Hai. Setelah kalam famau'idun, janjian. Setelah janjian faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan terjadilah apa yang terjadi. Maka jangan mulai dari pandangan. Oh, jadi kalau gitu saya nggak mandang Pak Ustadz. Pandang boleh, tapi pandang terlalu lama waspada. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Zaman saya dulu laki-laki mau ketemu dengan perempuan mesti ketemu, mesti langsung, mesti datang, mesti ngobrol. Zaman sekarang cari namanya, setelah dapat namanya lengkap, tulis di FB, langsung DM, langsung message, langsung kirim nomor handphone, langsung lihat wajahnya di Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari WhatsApp turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Betul? Betul semua ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga diri dengan baik. Tapi Pak Ustadz, kami masih muda, godaannya luar biasa. Nanti kalau kami nggak pacaran gimana Pak Ustadz? Kalian belajar saja yang serius. Selesai pondok kalau kebetulan mondok, selesai SMP, selesai SMA, nanti kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Setelah itu kerja, ikut tes CPNS, menjadi wanita karir, menjadi eksekutif, menjadi bisnismen, menjadi anggota legislatif, menjadi kepala daerah. Setelah itu, di mana ada gula, di situ ada. Saya aja yang hitam begini, hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Yang ngomong saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yang kurus, hitam, pesek, jelek, komplit. Cobalah lihat komen-komen di Instagram, di YouTube, ada komen, Ustadz, jadikan aku bidadari. Saya cuma mau ngasih tahu kalian, guys. Sedangkan saya yang udah tua, kurus, kering begini masih ada komen begitu. Apalagi kalian yang muda-muda. Ustadz baca komen ya? Iya, baca komen. Terus Ustadz nggak balas? Saya nggak bisa balas. Kenapa? Saya nggak punya passwordnya. Kenapa Ustadz nggak cari passwordnya? Password saya serahkan ke admin, dan saya nggak pernah buka message, nggak pernah buka DM, nggak pernah buka sama sekali. Kenapa? Untuk menjaga diri saya. Karena kalau sampai saya buka, lalu saya terpancing untuk balas, lalu kemudian terjadi komunikasi. Ustadz kan ustadz, memang saya ustadz, tapi setan yang menggoda saya ustadz juga. Di kalangan setan dia ustadznya. Namanya Ustadz Setan atau Setan Ustadz. Ya tapi Ustadz Somad kan alumni Mesir. Setan yang menggoda saya itu juga alumni dari Fir'aun Institute. Jadi jangan terlalu pede, saya tidak akan digoda setan. Maka semua yang kira-kira merusak kita, kita jaga dengan baik. Jangan sangka kalau sudah tua tidak jahat lagi. Sahabat saya alumni Mesir jadi guru di sekolah, memeriksa handphone anak-anak, eksekusi mendadak, tangkap. Akhirnya diambil handphone, masukkan keranjang, diperiksa satu-satu, panggil orang tua. Bapak besok datang. Mohon maaf saya nggak bisa datang. Istrinya datang, istrinya yang datang. Ini anak ibu sudah terlampau batas, keterlaluan, handphonenya macam-macam. Akhirnya ibu dimarahi sama guru.
Setelah selesai, ibu itu ngomong, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. True story, kisah nyata. Jadi sebetulnya tidak hanya kejahatan anak muda, tapi juga kejahatan orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya lihat orang Tarakan ini, orang tuanya baik, anaknya pun baik semua, insya Allah. Yang paling di depan ceramah, mendengarkan ceramah saya paling depan anak-anak. Sebelah kanan, oh anak-anak juga tuh pakai baju koko. Yang sebelah kiri ada anak-anak, emak-emak bawa anak-anak. Yang belakang jelas anak-anak. Dari mana Ustaz tahu? Bawa balon. Supaya anak diam dikasih balon pesawat. Masya Allah. Artinya apa? Ibu ingin anaknya menjadi baik. Saya terus terang nggak sanggup menjaga anak saya sendirian di rumah. Maka kalau sudah tamat SD, mau nggak mau, suka nggak suka, wajib mondok. Ini saya pergi hari Kamis, pertama turun di Tarakan, nanti Kalimantan Utara, pulangnya dari Samarinda, Kalimantan Timur, sampai hari Senin baru pulang. Istri saya sibuk mengurus anak-anak santri di pondok, maka tidak ada jalan lain. Yang bisa menjaga anak kita adalah guru yang digugu dan ditiru. Kamu boleh jenderal bintang 4, kamu boleh profesor doktor, tapi untuk mendidik anakmu serahkan kepada guru. Insya Allah kita sudah berusaha masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke sekolah yang baik. Dan malam jangan lupa didoakan, Rabbi habli minas sholihin. Saya doanya nggak khusyuk kalau pakai bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Jaga anakku ya Allah dari narkoba, dari lem kambing, dari pil anjing gila, dari dugem, duduk sambil gemetar, dari LGBT, dari bencong, dari minta kepada Allah. Saya sampai hari ini berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Saya insya Allah bisa bahasa Arab, tapi kalau berdoa masih pakai bahasa Indonesia. Saya mau pergi ke Tarakan ya Allah, jangan sampai pilotnya ketiduran. Saya mau pergi ke Tarakan ya Allah, nanti di pesawat 2 kali nyambung dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Tarakan. Jangan sampai mata saya terlalu lama melihat pramugari, sampai terlihat seperti bidadari. Saya minta kepada Allah, maka sesungguhnya kita hanya punya 3 usaha. Yang pertama ikhtiar, jaga anak dengan baik. Jangan pernah berhenti ibu melarang ngomong. Kamu mau pergi kemana, pulang jam berapa, kunci motor di mana, sama siapa, jalan di mana. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya kata si ibu tidak hanya ngomong ke anak saya, suami saya pun begitu juga. Kamu pulang jam berapa, jalan sama siapa, itu baju koko sudah dipakai untuk sholat atau tidak, kain sarung. Ibu siap-siap namanya di handphone anak, di handphone suami. Kalau nggak percaya, coba dia miss call. Kebetulan handphonenya tinggal, miss call, langsung keluar nama Security Syariah. Ibu sudah menyelamatkan 2 laki-laki. Yang pertama anak, yang kedua suami. Mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat, tidak dilarikan pelakor. Dari bunyi aminnya ada tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Amin ya Rabbal. Jangan setelah terjadi barulah marah. Memangnya marah menyelesaikan masalah? Kalau marah bisa menyelesaikan masalah, kita buat namanya Hari Marah Nasional. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan malu. Kenapa marah? Padahal mestinya saat itu hari yang paling sakral. Calon mertua memanggil calon menantunya dengan lembut. Hai Abdul Somad. Kelihatannya kurang setuju. Hai Abdul Syukur. Ya Bapak,
aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Tapi hari itu laki-laki marah. Kenapa dia marah? Karena sesuai dengan lagunya, pulang-pulang berbadan hafal semua kelihatannya. Kenapa pulang-pulang berbadan dua? Gara-gara lagu sebelumnya, Cinta Satu Malam. Kenapa bisa jatuh cinta satu malam? Gara-gara lagu sebelumnya, Selimut Tetangga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari perbuatan zina ya Allah. Malam Valentine, malam tahun baru, malam Sabtu malam Ahad, hotel-hotel melati hanya dipakai 1 sampai 2 jam. Kenapa? Tidak usah dilanjutkan, karena semua sudah paham. Itu tidak terjadi di Tarakan. Ini yang saya ceritakan ini terjadinya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Bapak-bapak dari kepolisian, BNN, Badan Narkotika Nasional, razia narkoba di hotel. Ternyata yang tertangkap bukan cuma narkoba, tapi juga pezina. Seorang istri datang melabrak suaminya di rumah kos-kosan. Videonya viral. Sudah nonton? Kalau belum, nanti saya kirim ke grup WhatsApp. Nggak perlu dicari, mampir sendiri saking banyaknya berita. Maka ini mesti dijaga dengan baik. Ustadz ceramah terus, tidak pernah bosan berhenti. La taqrabuz zina, jangan berzina. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala mesti mengontrol anak buah, karyawan perusahaan. Ada orang yang nggak perlu ceramah, nggak perlu takbir akbar, nggak perlu pakai suara, tapi dengan seragam dan pistolnya. Dia cukup dengan kata-kata lembut. Dia ambil pistol, jangan berzina ya. Kalau berzina, kucubit ginjal kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan bersama, insya Allah selamatlah kita dari malapetaka, bencana, musibah dunia dan musibah akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Selesai khutbah Jumat, saya turun dari mimbar, langsung diminta jadi imam. Selesai sholat, saya mau pulang, datang seorang laki-laki tegap gagah perkasa narik saya kaget. Ada apa pak? Nangis. Tunggu dulu, tunggu yang lain pulang. Saya mau bicara 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Istri saya ASN Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terus dia mau keluar kota. Terus saya titipkanlah ke atasannya, Pak tolong jaga istri saya ya. Iya. Terus apa yang terjadi? Betul-betul dia jaga Pak Ustadz. Menitipkan ayam ke musang berbulu. Yang salah siapa? Suami sendiri menitipkan. Ya dia jaga betul. Kamu tahunya dari mana? Saya buka handphonenya, Pak Ustadz sakit. Oke. Nasi sudah jadi tai ayam. Rumah tangga orang sudah hancur, ibu masih cerita bubur ayam juga lagi. Terus apa yang membuat kamu bertahan? Anak-anak Pak Ustadz. Saya dilema Pak Ustadz. Mau ditinggal mati ayah, mau bersama mati ibu. Terus gimana Pak Ustadz? Oke. Jadi gimana? Apa yang bisa kamu lakukan? Demi anak saya bertahan Pak Ustadz. Tolong nasihati. Kalau begitu kamu pindahkan dia dari tempat supaya jangan sampai dia masih satu kantor dengan selingkuhannya. Oke Pak Ustadz, surat pindah diurus Pak Ustadz. Kamu tiap malam harus tahajud dengan istri untuk menguatkan batinnya. Ambil air, percikkan ke wajahnya.
Wake up my darling. Bangun kalian tahajud. Siap Pak Ustadz. Kalian baca Quran, baca Yasin bersama. Siap Pak Ustadz. Ambil handphonenya, delete nomor-nomor setan, hantu belaun, mak lampir, sundil bolong, dan semua. Oke, siap Pak Ustadz. Jaga dia dengan baik, doakan. Siap Pak Ustadz. Siap, siap. Takbir. Allahu Akbar. Wah, yang lain pun ikut takbir juga. Akhirnya setelah 1 bulan datang lagi. Gimana? Hati saya panas Pak Ustadz. Loh kenapa? Karena setiap saya pejamkan mata, nampak wajah selingkuhannya. Ternyata laki-laki tidak siap menerima laki-laki lain. Betul wahai laki-laki? Jarang-jarang laki-laki mau terus terang. Tapi laki-laki la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Saya cemburu Pak Ustaz, tapi ini sudah berlalu, nggak bisa Pak Ustaz. Akhirnya gimana? Akhirnya Pak Ustaz, karena mobil lama sudah rusak, terpaksa saya beli mobil baru. Asik. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Adapun masa lalu, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita semua insyaallah. Apa yang tertulis di botol minuman tuh masih ada plastiknya, nanti bisa naik ke atas, lihat tulisannya, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is. Ternyata kalau habis makan kepiting tarakan ini lancar bahasa Inggris. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Faham? Nggak usah diteruskan ya. Paham sendiri. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga anak perempuan kita. Anak laki-laki juga dijaga. Anak laki-laki benjolnya di sini. Anak perempuan? Kalau terjadi pada anak perempuan, tinggal di tepi laut, bonceng sana, bonceng sini, angin kencang, yang gembung masuk angin, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dengan tetangga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kami sudah 3 tahun pacaran Pak Ustadz. 3 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama dengan iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Malam ini hadir, malam Jumat, malam dikabulkannya doa bersama orang beriman, orang paling mulia dalam jamaah pengajian, majlis yang paling baik. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang di tanah wakaf masjid, di tempat yang baik. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putus semuanya. Kalau tahu kayak gini nggak datang saya tadi Pak Ustadz. Ustadz teganya putus. Yang sudah putus segera menikah dengan jodoh yang baik-baik. Amin ya Rabbal. Saya nggak ada niat jahat, saya nggak ada pikiran kotor. Saya cuma melihat kalian sebagai adik saya, sebagai anak saya, sebagai ponakan saya. Bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Datang seorang laki-laki, izinkan aku berzina. Wow, ucapannya kurang ajar. Sahabat mencabut pedang, pancung kepalanya. Kata Nabi jangan. Nabi mau ngobrol dengan dia. Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Dia terdiam. Orang selalu melihat perempuan sebagai orang lain, tapi perempuan adalah anak kita. Perempuan adalah adik kita. Perempuan adalah ponakan kita. Perempuan adalah saudari kita. Kalau dicubit pipi kita, sakit atau tidak sakit? Lihat dulu. Kalau pelannya nggak sakit.
Kalau ditempeleng pipi kita, sakit atau nggak sakit? Sakit. Begitu juga kalau anak perempuan kita disia-siakan orang. Allah Ustaz ngomong gitu kayak punya anak perempuan aja. Anak saya tiga-tiganya laki-laki, tapi istri saya perempuan. Adapun yang lalu-lalu, saya ini dulu Pak Ustadz sebelum menikah saya ini nakal, nggak usah kau sebutkan, masih kelihatan dari wajahnya. Saya ini dulu playboy Pak Ustadz, saya tahu kau playboy cap tupai. Pohon kelapa mana yang tidak kau lobangi? Tapi setelah ini taubat nasuha, mudah-mudahan diterima Allah taubatnya insya Allah. Taubat, saya Pak Ustadz banyak masa lalu. Taubat. Cara tobat Pak Ustadz, mandi, taubat. Mandinya di mana Pak Ustadz? Ya di rumah. Iya tapi kami di Tarakan ini Pak Ustadz susah air. Siapa bilang di Tarakan susah air? Coba lihat di Google Map. Saya tulis Google Map. Tarakan ini pulau, kelilingnya air. Jadi mandi aja di laut. Niatnya Pak Ustadz nanti pergi ke pantai, niat. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Yang basah mana duluan Pak Ustadz? Ya kalau salto kepala duluan, kalau lompat kaki duluan. Ya terserah mau kepala mau kaki, yang penting basah semua. Mandi taubat sunnah. Kalau saya mandi taubat di laut, di tepi pantai, di pulau Tarakan nih, bersih dosa saya. Kau bukan cuma dosa kau yang hilang, kau pun hilang sekalian. Apalagi kalau agak ke tengah sedikit. Udah selesai mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi tanya dulu keluarga. Ini kadang orang sholat sunat taubat udah selesai udah nangis, ya Allah. Datang orang dari belakang, salah kiblat. Udah lama nggak sholat. Yakin betulkan dulu kiblatnya. Lalu kepedean. Sholli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz kayak banyak aja hafalan. Ya kulhu lah apalagi. Kulhu sama kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Udah. Ini kadang banyak ini baru taubat nanyanya sulit-sulit. 2 rakaat sama seperti sholat sunat. Habis itu salam, minta ampun kepada Allah. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, kalau dia beramal soleh, ulaika, mereka, yubaddilullahu sayyiatihim, semua dosa-dosa mereka dulu bukan diampunkan Allah, dosa mereka dulu bukan dihapuskan Allah, dosa mereka dulu bukan dihilangkan Allah. Yubaddilullah, Allah mengganti dosa mereka hasanat menjadi amal kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di masa lalu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ada manusia ini yang gak berdosa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahumas syaitan, digoda setan. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya Nabi Adam juga berdoa, apalagi kita. Siapa di antara kita yang paling banyak dosanya? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini diantara kita nih semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Hebatnya orang Tarakan. Begitu saya tanya, mereka nggak ada menjawab. Mereka hanya ketawa dan senyum saja. Karena mereka menjaga perasaan saya. Mereka menjaga perasaan saya. Mudah-mudahan Allah menjaga perasaan dan hati jamaah semua, insyaallah. Kalau di tempat lain, pas saya tanya, siapa yang paling dosanya? Oh, Ustaz. Tapi ternyata orang Tarakan ini lembut hatinya, masya Allah. So sweet. Ibu,
Masa lalu Bapak nggak usah congkel-congkel, jangan periksa-periksa email, jangan lihat-lihat message DM. Dia sudah bersih. Makanya jangan heran kalau suami itu pulang lama, dia di halaman, dia lagi buang WhatsApp. Betul Pak? Betul. Untuk menjaga hati kalian, kalau ibu masih cemburu berarti masih sayang. Allah sosomat ngomong begitu. Jangan-jangan handphonenya pakai password. Enggak. Langsung kebuka kan? Enggak ada password. Jadi kalau handphone Ustadz dipegang istri Ustadz, ya saya letakkan di dekat tempat tidur, saya biarin. Cuman saya lirik-lirik aja dikit dari dia. Karena memang isinya nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada jamaah perempuan yang nanya ke Ustadz gimana, saya nggak jawab, langsung saya tulis jawaban, saya kirim ke admin. Admin itulah yang mengirimkan ke dia. Kalau dia nanya, ini nomor Ustadz ya? Bukan. Makanya gambar nomor saya itu tidak gambar Ustadz, gambar preman. Supaya ketika ada orang WA dia lihat, mana tahu dia dapat nomor kan, dia coba-coba tes. Kayaknya bukan somat nih, gambarnya gambar setan gitu. Untuk menjaga siapa? Menjaga saya dan menjaga hati pasangan kita. Jangan ibu sangka suami ibu nggak cemburu. Jangan pernah ibu cerita tentang teman TK ibu. Teman TK ku dulu Pak, ganteng, hancur, terbakar hatinya. Betul Bang? Betul. Apalagi teman SMA, apalagi teman kuliah, tutup masa lalu. Kau adalah bidadari surgaku, katakan begitu. Dan katakan, kalau suaminya baik, istrinya baik, insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kakakku sudah masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam dengan suami orang, 2 jam dengan suami sendiri. Sampai rumah jam 6, azan maghrib jam 7, sholat isya jam 8, tinggal 2 jam dengan suami sendiri. Jam 9, jam 10 jangan lagi diisi dengan scroll. Jangan lagi diisi dengan matikan handphone, duduklah, buatkanlah teh manis. Airnya sama, kompornya sama, termosnya sama, galonnya sama. Tapi kalau kalian yang buat, manisnya beda. Ini bicara tentang rasa, betul Pak? Ya salam. Masya Allah. Begitu ini dijaga dengan baik, saling menjaga perasaan, maka insya Allah kedua perempuan yang paling dia kenang, yang paling dia ingat, yang paling masuk ke hati dan pikirannya adalah ucapan-ucapan laki-laki, kata-kata. Maka jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka jangan sengamuk-ngamuknya, semarah-marahnya, ambil selasiban, dinginkan hati. Gimana cara mendinginkan hati? Minum teh es. Api neraka yang sedang berkobar masuk ke dalam tangkai jantung menjadi kemarahan, padamkan dengan air wudhu. Setelah wudhu, sholat sunat. Masih panas, mandi, marahnya hilang. Nggak hilang juga, agak ke tengah dikit. Kalau kebetulan marahnya lagi berdiri, duduk. Kalau kebetulan marahnya lagi duduk, baring. Sudah baring nggak juga hilang, guling-guling. Sampai masanya, kalau sudah pernah mengeluarkan kata kasar, kebun binatang sudah keluar, hati sudah hancur berkeping, susah memperbaikinya. Maka jaga hati. Pakai motor, koplingnya di tangan, gasnya di tangan, giginya di kaki, remnya di kaki.
Tapi ketika kita jalan ada rambu-rambu lalu lintas yang tertulis hati. Kenapa nggak kaki-kaki? Kenapa nggak mata-mata? Padahal yang melihat mata. Kenapa nggak tangan-tangan? Karena mata, tangan, telinga, dan kaki dijaga oleh hati. Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini, kelihatannya ini adalah jamaah yang nggak pernah sakit hati, nggak punya hutang, dan nggak ada masalah hidup. Ustadz taunya dari mana? Orang kalau hidupnya itu berat, sakit hati, susah mau senyum lepas begini. Paling-paling senyumnya tertahan. Tapi malam ini saya lihat lepas. Ini menunjukkan orang Tarakan ini hatinya bersih. Amin. Nggak punya masalah. Amin. Nggak punya hutang. Amin. Mudah-mudahan yang ada hutang segera lunas hutang. Banyak juga ternyata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin istrinya lebih kaya. Amin. Hartanya banyak, emasnya 3 kilo. Setiap pergi kondangan membungkuk. Rantai 2 kilo, anting 3 on. Gelap. Tapi walaupun demikian, walaupun kalian businesswoman, walaupun kalian perempuan kaya, walaupun harta kalian banyak, tidak habis 7 turunan, di rumah tetaplah yang menjadi imamnya adalah suami. Maka katakan kepada dia, sayang, memang aku anak orang kaya, memang aku anak bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tapi di rumah ini kaulah rajanya, kaulah presidennya, kaulah penguasanya. Satu-satunya kesalahan, jangankan emas ini, jangankan kunci mobil ini, jangankan surat tanah ini, nyawaku untukmu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup adalah satu, mencintaimu. Kami yang laki-laki ini ingin punya power, ingin merasa punya kekuasaan, ingin dihormati. Betul laki-laki? Masya Allah. Jadi saya malam ini menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya. Soalnya sekarang negara hanya baru membuat komisi perlindungan perempuan, padahal laki-laki juga banyak yang teraniaya. Tapi suami yang takut sama istrinya, suami yang selalu tertekan, itu insya Allah kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, ini jangan kita azab karena di dunia sudah terlalu azab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz berselawat? Untuk mendinginkan hati. AC-nya, kipas anginnya adalah sodakoh, solawat. Tapi kalau ke tempat anak yatim, fakir miskin, kasih sodakoh. Karena ada orang yang mengadu kepada Nabi, an qaswatal qalbi, hatinya keras. Bagaimana cara melembutkannya ya Rasulullah? At'imil masakin, kasih orang miskin makan. Itu sodakoh. Tapi kalau untuk hati keras, baca solawat. Suami saya hatinya keras Pak Ustadz, bacakan sholawat ke telinganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu bukan sholawat, itu ngamuk. Perempuan itu dengan kelembutannya, ibu sambil masak nasi goreng besok pagi, sallallahu ala Muhammad, rasa juga garamnya. Yang sampai lupa. Selesai makan suaminya nanya, Masya Allah nasi goreng hari ini kok enak banget. Ini apa resepnya mah? Beli di warung depan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak, suami dijaga dengan baik. Dia tidak akan melihat ke yang lain. Kenapa? Karena hatinya sudah kau tawan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Asik. Kenapa ini dikasih ada polis line, garis tengah?
Ustaz Somad, kata Pak Wakil Wali Kota, kata Pak Ibnu Saud Ismail, Ustaz Somad, ini di tengah kita kasih garis supaya tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Begitulah orang di Tarakan ini menjaga supaya tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan. Asalnya begitu. Bahwa kemudian terjadi sesuatu ini di luar skenario. Akhirnya bercampur. Oh, di belakang itu ada yang unik ini di Tarakan. Itu yang di belakang itu bapak-bapak polisi. Polisi asli. Bukan pemain naturalisasi, bukan. Asli. Kenapa Ustadz curiga? Soalnya mereka hadroh, gendang. Biasanya yang hadroh lain, yang polisi lain. Di Tarakan ini polisinya hadroh solawatan. Lalu yang ngurus jalan siapa? Ustadz Somad, kata sahabat kami dari Sebati, itu yang ngurus jalan itu polisi non muslim. Yang non muslim jaga jalan, yang muslim solawat, bekerja sama dalam kebaikan. Beda agama, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Malam ini saya dikawal, depan polisi, kanan tentara. Masya Allah, ini Tarakan ini mau perang. Depan polisi, kanan angkatan darat, angkatan laut di atas. Ada angkatan laut, cuman pakaiannya tidak pakaian tentara, pakaian ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun seragamnya, apapun jabatannya, kita semua akan berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Masalahnya bukan mati, karena semua pasti mati. Masalahnya sebelum mati itu, Bapak. Sebelum mati, kita nggak langsung mati. Kalau langsung mati enak, mati enak. Ini ada ruang transitnya dulu. Kita tua dulu, pensiun dulu, sakit dulu. Kalau kita terbujur kaku di rumah, ada kawan kongko-kongko datang. Mana kawan browsing, kawan shopping, kawan mancing? Yang setia menyuapkan bubur ayam adalah istri. Kenapa bubur ayam? Inilah yang kalimat tidak jujur. Yang dibuburkan nasi. Ayamnya datang belakangan. Enggak apa-apa, udah terlanjur salah, kita lanjutkan aja. Bubur ayam. Kenapa mesti bubur? Karena kita sudah tidak bisa mengunyah lagi. Ngunyah prosesnya panjang. Dia mau tendang kanan, kiri, gol. Kalau kita baik, kita nggak selingkuh, kita nggak jahat, kita nggak nakal, kita nggak merusak hati dia, mereka akan menyuapkan bubur ayam dengan sabar ya sayang. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai ini. Tapi kalau kita sombong, mentang-mentang kita punya uang, mentang-mentang kita hebat, mentang-mentang kita pejabat, lalu kita kasar, apalagi sampai KDRT, apalagi sampai menghancurkan harkat martabatnya. Ingat, sampai masanya teman-teman tidak ada, anak dengan menantu cucu sudah memisahkan diri, kita tinggal berdua di ruang ICU. Apa kata dia? Hari pembalasan. Hai. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz, kami datang hadir ceramah ini untuk menenangkan hati kami Pak Ustadz. Tapi mendengar ceramah Ustadz kami malah lebih galau ini sekarang. Insya Allah kalau ini diamalkan pulang dengan baik, ibunya jadi baik, bapaknya jadi baik. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarga kecil ini terdiri dari rumah tangga, bapak baik, ibu baik, anak baik, maka RT baik, RW baik, desa baik, kelurahan baik, kota Tarakan baik.
kabupaten, kota, provinsi baik, Indonesia pun menjadi Indonesia emas 2045 yang baik-baik semua insyaallah. Amin. Kira-kira 2045 masih ada tablik akbar di sini? Dari bunyinya sepertinya ragu ini. Saya yakin, ilmu saya yakin, hakul yakin, kebenaran saya yakin, ainul yakin, mata saya melihat dengan yakin. 2045 saat Indonesia emas, saya masih bisa tablik akbar di sini. Ustaz kok yakin sekali? Kenapa Ustaz yakin? Yang akan jadi panitia anak kecil yang topinya Palestina. Kalau sekarang dia berumur 7 tahun, sekarang 2025, 2035, 2045 dia berumur 27 tahun. Saat itu tuh yang kecil-kecil, mereka itu akan jadi panitia tabligh akbar nanti. Itu yang pakai jilbab, itu ketua Dharma Wanita, penggerak PKK. Mereka ini yang tadi bawa pesawat udah pulang karena pesawat mesti on time tepat waktu. Mereka inilah yang akan jadi panitia tabligh akbar 2045 insyaallah. Pada saat itu Bapak Ibu sudah innalillah semua. Saya masih hidup. Tarakan dengan masjidnya yang megah, yang cantik, Islamic Center, masih menggelegar suara takbir insyaallah. Allahu Akbar. Kalau saya sudah takbir berarti waktu sudah habis. Tadi saya tausiah jam 9 kurang 20. Sekarang waktu saya nengok jam pas 10 kurang 20. Jadi saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ngomong 1 jam. Kok bisa Ustaz tahu? Semutnya itu sudah jalan. Tadi kata Pak Wali, Bapak Wakil Wali Kota mengatakan, Ustadz Somad, ini tempat duduk kita salah. Ustadz mestinya duduk di belakang meja ini. Saya bilang, Pak Wawaku Wakil Wali Kota, saya nanti maju ke depan. Saya mohon maaf, mohon izin kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh masyarakat, saya izin maju ke depan. Saya ceramahnya berdiri. Supaya apa? Supaya jamaah semua bisa melihat dan saya fokus melihat jamaah. Alhamdulillah, lihat ke kanan penuh, lihat ke kiri penuh. Yang bingung saya yang di belakang itu, ngapain dia di belakang? Rupanya mereka merasa khusyuk kalau kami nggak ngelihat wajah Ustadz Somad. Kami dengar suara aja masuk ke hati kami. Mau depan, mau kanan, mau belakang. Ada lagi yang di ujung sambil makan bakso bakar. Enggak apa-apa. Di mana-mana kalau Ustadz Somad pengajian itu bukan cuma ngaji, tapi juga ada pasar malam, UMKM, bangkitkan ekonomi keumatan. Pulang dari pengajian ini jangan langsung pulang, habiskan makanan-makanan itu, bayar masing-masing. Karena saudara-saudara kita, sahabat kita sudah mempersiapkannya dari pagi tadi. Mungkin tidak turun hujan ini karena doa-doa orang-orang soleh pada malam hari ini. Saya tanya tadi Bapak Wakil Wali Kota, begitu saya dijemput di airport, Pak, apakah di Tarakan musim hujan? Ustadz Somad, Tarakan ini nggak ada sungai, tapi Allah Maha Adil, Maha Sayang dengan kami. Walaupun nggak ada air, tapi hujan di sini terus dalam setahun, paling lama seminggu nggak hujan. Hujan, dan hujan itu ditampung, lalu dialirkan melalui perusahaan daerah air minum PDAM, disalurkan ke rumah-rumah sehingga kami tidak pernah kekurangan air. Allahu Akbar. Nikmat Allah yang sudah besar ini, alamnya cantik, tanahnya subur hijau, lautan keliling, pemandangannya indah, di dalamnya ada minyak. Ini di dalam Tarakan ini ada minyak. Belanda datang kemari mau ngambil minyak, Jepang datang kemari mengambil minyak. Diusir oleh para mujahid fisabilillah. Belanda pulang ke Amsterdam, tinggal di Tarakan ini terong Belanda. Jepang meledak Hiroshima Nagasaki, pulang mereka ke Tokyo. Sekarang kita bebas mengatur negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5, kita sudah merdeka, syukuri nikmat ini. Jangan sampai kita kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum, ku tambah nikmatku padamu. Indah sekali Pulau Tarakan ini. Apa indahnya Pak Ustaz? Kami tadi waktu mau landing dari atas ke bawah, kulihat Pulau Tarakan cantik, alamnya, tempatnya strategis, memandang ke atas. Apa di atasnya ya? Sabah, Sarawak. Memandang ke kanan, Filipina. Agak ke bawah, Sulawesi. Ke kiri, Semenanjung Malaysia. Ke bawah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Bali. Tempat strategis, internasional, orang berdatangan kemari. Laut ada, gunung ada, kepiting, udang, cumi, ikannya mati satu kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, jangan kotori dengan perbuatan zina, maksiat, karena itu hanya mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Tentu selama 1 jam saya ngomong, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Terima kasih. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Mohon maaf protokol, baca doa serahkan kepada alim ulama kita. Terima kasih, mohon maaf, kita tidak pernah berpisah, karena kita tetap akan bertemu di surga. Sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini di Tarakan, nanti juga Allah akan mempertemukan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang lupa. Pantun protokol belum dijawab. Orang Cina membawa nyonya. Membawa nyonya beli makanan yang sedap-sedap. Kalau boleh saya bertanya, pantun apa yang mau saya jawab? Bercanda aja Bu Guru. Karena balas pantun itu biasanya ada yang ditanya baru dijawab. Nah, jadi pesawat begitu landing ke Pekanbaru, lalu orang bertanya, orang Cina membawa nyonya membeli pelet. Kalau boleh saya bertanya, di mana letak toilet? Orang Cina membeli pelet untuk ikan tapa. Kamu menanya toilet, tujuannya untuk apa? Akhirnya terus berpantun, lama-lama yang nanya ini menjawab. Kalau tuan pergi ke Tarakan, jangan lupa berkelana. Nggak usah lagi tunjukkan, karena sudah keluar dalam celana. 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.